Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kalian harus tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 dengan materi unsur-unsur cerita fantasi. Simak dengan seksama agar kalian dapat memahami materi yang akan kami sampaikan. Sebelum kita membahas unsur cerita fantasi, terlebih dahulu kalian harus memahami apa sih cerita fantasi itu? Cerita fantasi adalah cerita yang dibuat dengan alur penceritaan yang normal, tetapi bersifat tidak nyata atau khayalan. Cerita fantasi bersifat imajinatif atau khayalan. Tujuan dari cerita fantasi untuk menghibur pembacanya. Unsur-unsur cerita fantasi terdiri dari tema, tokoh, penokohan atau perwatakan, alur atau plot, latar atau setting, sudut pandang atau point of view, yang terakhir amanat. Semua unsur cerita fantasi tersebut biasa dinamakan dengan 7 unsur intrinsik. Masuk ke unsur cerita fantasi yang pertama adalah tema. Pengertian dari tema adalah gagasan ide atau pikiran utama yang mendasari suatu cerita. Atau bisa dikatakan dengan sesuatu yang menjadi dasar cerita. Dengan kata lain, tema adalah pokok masalah dalam sebuah cerita. Fungsi dari tema adalah
sebagai dasar pengembangan seluruh cerita. Unsur cerita fantasi yang kedua adalah tokoh. Pengertian dari tokoh adalah orang yang mengalami peristiwa-peristiwa atau pelaku dalam berbagai peristiwa. Bisa dikatakan tokoh adalah pelaku dalam cerita. Berdasarkan fungsinya, tokoh dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, tokoh sentral. Tokoh sentral adalah tokoh yang memegang peran utama. Yang kedua, tokoh bawahan. Tokoh bawahan adalah tokoh yang tidak sentral, akan tetapi kehadirannya sangat diperlukan untuk menunjang atau mendukung tokoh utama. Berdasarkan sifatnya, tokoh dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, protagonis. Protagonis adalah tokoh yang membawakan sifat positif atau baik. Jadi, tokoh yang memiliki sifat yang baik itu adalah protagonis. Yang kedua, antagonis. Antagonis adalah tokoh yang membawakan sifat negatif atau sifat yang jahat. Yang ketiga, tritagonis. Pengertiannya, tokoh penengah dalam sebuah cerita. Masuk ke unsur yang ketiga adalah penokohan atau perwatakan. Pengertiannya adalah penyajian watak dan pencitraan tokoh. Jadi, tokoh dengan penokohan itu tidak sama. Kalau tokoh itu subjek atau pelakunya, sedangkan penokohan adalah sifat dari pelakunya. Ada 2 metode penokohan. Yang pertama, metode analisis atau analitik. Metode secara langsung. Pengertiannya, pengarang memaparkan watak tokoh dan memberikan komentar tentang watak tersebut secara tertulis. Jadi ketika kita membaca, kita langsung tahu watak tokoh tersebut karena langsung disebutkan oleh pengarangnya. Sedangkan metode yang kedua adalah metode dramatik atau tidak langsung. Pengertiannya, watak tokoh didapatkan dengan menyimpulkan dari pikiran, dialog, dan kelakuan tokoh yang disajikan oleh pengarang. Jadi, si pembaca harus benar-benar memahami bacaan yang dibaca untuk dapat
menentukan penokohan atau perwatakan dari pelaku dalam cerita. Masuk ke unsur yang keempat adalah alur atau istilah lainnya plot. Pengertian dari alur adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita atau jalannya cerita. Itu yang dinamakan dengan alur. Pembagian alur yang pertama, alur maju. Pengertian dari alur maju adalah rangkaian peristiwa yang urutannya sesuai dengan urutan waktu kejadian atau cerita yang bergerak ke depan. Berikut adalah tahapan dari alur maju. Tahapan yang pertama adalah pengantar atau pengenalan. Tahapan yang kedua adalah tampilan masalah. Kemudian tahapan yang ketiga adalah klimaks atau puncak masalah. Ketika masalah sudah memuncak, kemudian masalah tersebut mereda. Istilah lainnya adalah antiklimaks. Poin yang terakhir adalah resolusi atau bagian akhir ending dari sebuah cerita. Yang kedua, alur mundur. Pengertian dari alur mundur adalah rangkaian peristiwa yang susunannya tidak sesuai dengan urutan waktu kejadian. Ceritanya bergerak mundur. Berikutnya bagian alur yang terakhir. Alur yang ketiga adalah alur campuran. Pengertiannya, alur campuran adalah perpaduan alur maju dan alur mundur. Jadi ceritanya diawali dengan klimaks, kemudian melihat lagi masa lampau, dan dilanjutkan sampai pada penyelesaian atau resolusi yang menceritakan banyak tokoh utama sehingga cerita yang satu belum selesai kembali ke awal untuk menceritakan tokoh yang lain. Sekarang kita masuk ke unsur cerita fantasi yang kelima adalah latar atau setting. Pengertian dari latar adalah segala keterangan, petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan waktu, ruang, suasana, dan situasi terjadinya peristiwa dalam cerita.
Latar atau setting dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, latar tempat. Pengertiannya, lokasi terjadinya peristiwa. Jenis yang kedua adalah latar waktu, yang berkaitan dengan kapan terjadinya peristiwa tersebut. Jenis yang ketiga, latar suasana, yang berkaitan tentang suasana menegangkan, lucu, bahagia, dan sebagainya. Sedangkan jenis yang terakhir atau yang keempat adalah latar sosial. Latar sosial berkaitan dengan perilaku sosial masyarakat dalam cerita tersebut. Unsur cerita fantasi yang keenam adalah sudut pandang. Istilah lainnya adalah point of view. Pengertian dari sudut pandang adalah arah pandang seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita. Dengan sudut pandang, penulis seolah-olah dapat menjadi pelaku utama atau menjadi orang lain dalam cerita tersebut. Sudut pandang atau point of view dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama menggunakan kata ganti aku atau saya. Bisa juga menggunakan dalam bentuk jamak kami. Contoh, aku sedang mengamati lemari jam yang berdiri kaku di pojok ruangan. Ukiran jati bertuliskan huruf Jawa kuno menjadi saksi bisu kelahiranku. Di tempat ini, 20 tahun lalu aku dilahirkan. Dan seterusnya. Jenis sudut pandang yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga menggunakan kata rujukan dia, ia, atau nama tokoh
Nama tokoh yang dimaksud bisa manusia, hewan, ataupun benda-benda mati yang bisa disifati seperti manusia. Atau bisa menggunakan dalam bentuk jamak mereka. Contohnya, sudah 6 bulan ini Naomi terjun pada dunia tarik suara. Ayah dan ibunya tidak ada yang merestui jalur karir yang ia geluti. Ia sampai beradu argumen dengan sang ayah yang memang memiliki watak keras. Keduanya sempat bersitegang sebelum akhirnya dipisahkan oleh sang ibu dengan derai air mata. Nah, dalam cerita tersebut menggunakan nama orang atau nama tokoh. Kemudian menggunakan kata rujukan atau kata ganti ia. Jadi cerita tersebut menggunakan sudut pandang orang ketiga. Unsur yang terakhir atau unsur yang ketujuh dari unsur cerita fantasi adalah amanat. Pengertian dari amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karyanya. Contohnya, siapa yang tidak tahu dengan cerita Malin Kundang? Ketika kita membaca cerita Malin Kundang dan memahami cerita tersebut, tentunya kita akan mudah menentukan amanat dalam sebuah cerita tersebut. Kira-kira pesan moral apa yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui cerita Malin Kundang? Saya yakin semuanya pasti tahu amanat dari cerita Malin Kundang. Kira-kira apa? Iya. Pesan moral yang ingin disampaikan adalah jangan durhaka kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibu. Itu kurang lebihnya amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui cerita Malin Kundang. Nah, pesan moral tersebut disampaikan secara tersirat, tidak tertulis. Jadi, kuncinya kita harus memahami cerita tersebut, baru kita bisa menemukan amanat dari cerita tersebut. Demikian tadi penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.